Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serba Tutorial Hidup Mudah dengan tutorial. Jadi guys, di depan kita ini ada HP Realme C25. Khususnya adalah kacanya HP ini sudah pecah. Kacanya aja ya, bukan LCD-nya. Namun di sini saya belum punya alat untuk mengganti kaca. Saya belum punya bubble remover. Karena saya pernah mencoba tanpa menggunakan bubble remover, membuka kacanya dan memasangnya kembali, ternyata itu banyak gelembung. Jadi di sini saya putuskan untuk mengganti LCD-nya aja satu set. Dan ini sudah saya konfirmasikan kepada pemiliknya bahwa ini sebenarnya bisa ganti kaca, biayanya mungkin lebih murah ketimbang ganti LCD. Jadi saya merekomendasikan ke tempat servis yang mungkin bisa mengganti kacanya aja. Namun pemiliknya tetap saja ingin mengganti LCD-nya satu set. Jadi guys, langsung saja ini kita eksekusi. Yang pertama, jangan lupa buka dulu SIM tray-nya. Lanjut kita buka back cover dengan cara menyeset bagian pinggiran back cover. Saya mulainya biasanya di atas lubang SIM tray karena di situ gampang terangkat. Dan jangan lupa hati-hati ya, karena di bagian lubang SIM tray itu gampang patah biasanya, jadi harap hati-hati. Di bagian fingerprint itu ada lem, jadi kita panaskan dulu agar lemnya melemah. Di bagian pinggiran fingerprintnya itu ada double tap, jadi ini saya coba perbaiki dulu. Lanjut saya amankan bagian stiker garansinya. Ini kalau berhasil syukur, kalau ini robek apa boleh buat. Buka semua baut penutup mesin. Biasanya ketika membongkar HP saya selalu mengamankan bagian kameranya, jadi modul kameranya saya lepas ya, karena jangan sampai lensa kameranya ini tersentuh, bisa mengakibatkan kameranya menjadi buram. Lanjut di sini saya akan mengecek LCD baru yang ingin saya pasang di HP ini. Salah satu masalah ketika kita ganti LCD, biasanya ada LCD yang terganggu dengan gelombang sinyal. Biasanya gerak sendiri ketika ada yang nelpon atau ketika HP-nya terhubung ke internet. Dan LCD yang seperti itu tidak ada solusinya melainkan diganti. Makanya ini saya cek dulu. Ada dua cara mengeceknya. Cara pertama yaitu menghubungkan ke WiFi kemudian buka YouTube. Kalau tidak gerak sendiri berarti LCD siap saya pasang. Cara kedua yaitu ketika kita tidak tahu sandi HP-nya. Bisa kita cek dengan cara memasukkan SIM card lalu kita menelponnya. Kalau tidak terjadi ghostos berarti LCD siap dipasang. Namun cara kedua ini agak rempong karena kita harus pasang LCD-nya ke frame tanpa dilem, juga harus memasang back cover atau middle frame. Karena di back cover atau middle frame ada penangkap sinyal seluler. Kalau itu tidak terpasang, otomatis SIM card-nya tidak bisa ditelepon karena tidak ada sinyalnya. Maka ketika mau ganti LCD itu penting meminta sandi HP-nya agar kita gampang mengecek LCD-nya dengan sinyal WiFi tanpa memasang cover HP-nya. Lanjut di bagian LCD ini saya bersihkan dulu LCD-nya dari stiker-stiker yang ada di belakang LCD. Ini stikernya saya buka ya, saya lepas karena ini bisa mengganjal. Kemudian kita buka stiker garansinya, kita bersihkan. Kemudian di bagian fleksibel bagian bawah itu double tape-nya kita buka dan pasangkan atau rekatkan ke bagian belakang LCD. Karena ini kalau tidak direkatkan itu nanti ketika kita pasang di bagian bawah fleksibelnya kemungkinan bisa terjepit, itu bisa mengakibatkan fleksibel menjadi rusak. Jadi kalau ini double tape-nya tidak ada pas kita membeli, kita kasih double tape sendiri. Ini wajib ya bagi saya, ketika kita ganti LCD wajib memasangkan double tape. Kemudian di bagian pinggiran anti gores LCD itu biasanya ada yang melebar. Makanya ini kita rapikan atau kita buka bagian pinggirannya. Karena ketika kita pasang LCD biasanya yang kita sangka presisi itu LCD-nya, ternyata yang presisi hanya anti goresnya. Jadi bisa mengakibatkan LCD-nya menjadi miring atau tidak presisi. Makanya ini bagian pinggirannya saya bersihkan dengan silet seperti ini. Lanjut kita buka baterai. Untuk memudahkan baterai saya biasa menggunakan bantuan cairan kontak cleaner, bisa juga menggunakan cairan pertalite ya. Kita oleskan atau semprot di bagian pinggiran-pinggiran baterai seperti ini. Kemudian ini tujuannya melemahkan lemnya, jadi kalau kena cairan entah itu cairan pertalite atau kontak cleaner
lemnya atau solasinya gampang kita congkel dan tidak merusak baterainya. Di bagian ini biasanya orang itu membuka dulu solasinya lalu membuka fleksibel LCD-nya. Namun di sini saya robek saja menggunakan cutter seperti ini. Ini mempermudah juga pekerjaan kita nanti dalam memasukkan fleksibel LCD-nya ke bagian belakangnya. Jadi ini saya lepas saja menggunakan cutter. Ini lebih mudah. Panaskan bagian pinggiran LCD karena di situ ada lem atau double tap. Ini dipanaskan agar lemnya itu gampang terlepas. Karena ini rencananya saya akan buka tanpa merusak LCD-nya. Karena jika suatu saat saya punya alat bubble remover, ini LCD-nya masih bisa kita gunakan kembali. Tinggal kita belikan kacanya saja ya. Kemudian kita tempelkan kaca, lalu ini bisa kita gunakan seperti LCD yang baru. Mengangkat LCD seperti ini tidak semudah yang kita lihat di video tutorial. Ini berisiko mengakibatkan LCD-nya bisa rusak. Jadi ini saya kadang gagal, kadang pula berhasil. Setelah LCD terlepas, lanjut kita bersihkan bagian pinggiran frame menggunakan pinset. Kita buka double tapnya, kita bersihkan framenya sampai benar-benar bersih. Dan ingat di bagian tengah itu jangan sampai ada benda asing yang masuk, misalkan bekas lem atau apapun itu. Karena jika itu mengganjal di bagian LCD-nya itu bisa mengakibatkan tompel putih pada LCD-nya. Ya, jadi yang saya hindari dalam mengganti LCD ada dua ya yang momok bagi saya. Yang pertama itu tompel putih di bagian tengah, kemudian yang kedua yaitu bagian sensor proximity-nya tidak berfungsi. Jadi dua hal itu yang sangat saya hindari dalam mengganti LCD ya. Tompel putih itu bisa disebabkan oleh adanya benda asing yang masuk ke bagian belakang atau ke bagian tengah frame LCD ya. Jadi kalau itu tertindis mengakibatkan tompel putih pada LCD. Kalau itu terjadi, yang kita lakukan adalah membongkar LCD-nya kembali dan mencari sumber apa yang menyebabkan atau apa yang mengganjal di belakang bagian LCD. Dan sensor proximity yang tidak berfungsi, itu biasanya penyebabnya adalah lemnya belepotan di bagian sensor proximity-nya atau terkena lem hitam. Makanya saya selalu menggunakan lem bening. Atau juga bisa faktor dari film atau lubang dari sensor proximity-nya di bagian LCD itu ketebalan. Makanya itu selalu saya keruk kalau saya pasang LCD. Oke, lem pada frame sudah bersih. Ini saya coba dulu LCD yang saya lepas tadi, apakah masih bagus atau tidak. Ternyata ini kelihatannya masih bagus, jadi ini bakalan saya simpan. Jika saya punya bubble remover, nanti ini saya akan gunakan kembali. Pada LCD yang baru ini di bagian lubang sensor proximity-nya itu filmnya saya keruk. Kalau LCD bawaan HP itu biasanya sudah dirancang sedemikian rupa agar itu cocok filmnya ya, film yang melapisi ini. Tetapi kalau LCD pengganti itu biasanya ada yang cocok, ada yang tidak. Makanya ini saya keruk saja untuk menjaga segala sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Jadi ini lebih baik saya keruk, bersihkan sampai ini bening. Lanjut pada frame LCD itu kita lem bagian atasnya menggunakan lem bening karena di situ ada bagian kamera dan bagian sensor yang saya bilang tadi. Kalau ini kita lem menggunakan lem hitam, itu sensornya bisa tertutup dan mengakibatkan sensornya tidak berfungsi. Makanya saya lem menggunakan lem bening bagian atasnya ya. Selebihnya menggunakan lem hitam. Kenapa saya gunakan dua lem? Karena lem bening ini biasanya gampang terangkat, sementara lem hitam itu agak kuat. Dia cepat kering dan merekat lebih kuat. Setelah saya lem ini biasanya saya keruk ya. Kenapa saya keruk? Karena kalau ini belepotan itu ketika kita tempelkan LCD-nya, itu lemnya bisa meluber ke bagian dalam LCD. Kalau kita keruk itu agak bersih dan menyisakan lem yang seharusnya berada pada tempatnya. Karena yang perlu kita lem itu hanya bagian-bagian di situ ada bagian siku ya, itulah yang perlu kita lem. Untuk di bagian dalam LCD atau di bagian dalam frame itu jangan sampai
terkena lem. Setelah LCD melengket itu jangan kita langsung tekannya atau rapatkan, melainkan kita presisikan dulu. Setelah yakin presisi baru kita tekan. Setelah seperti ini lanjut kita rakit semuanya kembali. Bagian pinggiran fingerprint itu saya kasih lem karena sebelumnya di sini memang ada double tape ya, jadi ini saya ganti dengan lem bening. Di sini saya merapatkan LCD menggunakan solasi, bisa juga menggunakan karet ya, namun di sini resikonya kalau menggunakan solasi itu lebih ringan ketimbang menggunakan karet. Jadi saya lebih senang menggunakan solasi seperti ini. Sambil kita solasi, sambil juga kita cek jangan sampai ada tompel putih yang muncul di bagian tengah layar. Kalau ada tompel putih berarti ada yang mengganjal di balik layar, jadi itu kita bongkar kembali. Jadi sambil kita solasi-solasi seperti ini, itu sambil juga kita cek-cek ya. Di bagian tombol volume dan power itu tidak mungkin saya solasi langsung, makanya saya ganjal dengan besi siku seperti ini. Saya ganjal kemudian saya solasi. Jika semuanya sudah kita solasi, itu kita tinggal tunggu selama beberapa jam sampai perkiraan lemnya menjadi kering. Biasanya saya menunggunya kisaran di atas 1 jam ya, bahkan kadang semalaman full saya simpan, kemudian besoknya baru saya lepas solasinya. Oke, ini sudah kisaran beberapa jam ya, dan saya yakin lemnya ini sudah kering. Lanjut saya lepas solasinya dan melakukan pembersihan dari sisa-sisa lem. Dalam membersihkan sisa-sisa lem seperti ini, saya menggunakan lap yang sudah diolesi dengan cairan Pertalite. Gunanya adalah untuk melelehkan atau menghancurkan lemnya. Ya, jadi saya menggunakan Pertalite. Setelah lemnya meleleh atau hancur, itu saya lap kembali dengan lap yang sudah diolesi dengan cairan minyak kayu putih. Setelah itu barulah kemudian saya lap menggunakan tisu kering. Di sini yang terakhir saya melakukan pengecekan, mulai dari pengecekan kecerahan dan pengecekan sensor. Untuk pengecekan sensor itu saya menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi sensor test. Ini ada di Play Store. Kemudian ini saya coba sensornya. Kalau ini berubah warna berarti sensornya berfungsi. Namun kadang ini tertulis data not found, artinya ini perlu kita restart. Jadi kadang saya juga kaget ya, kenapa ini sensor nggak berfungsi, ternyata HP-nya minta di restart. Untuk restart ini kadang juga berlaku untuk kamera. Kadang ketika kita sudah pasang LCD kameranya tidak berfungsi ya, jadi nggak usah kaget ya, coba saja di restart. Mana tahu sudah di restart itu bisa berfungsi kembali. Oke guys, demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.